Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Nurwandi, NPM 1921911121 dari kelas 2D Pendidikan Jasmani, angkatan 2019. Di sini mata kuliah telaah kurikulum Penjas. Kali ini saya akan membahas RPP, yaitu RPP mengenai saya ambil mengenai renang gaya bebas. Di sini satuan pendidikannya yaitu SMA Negeri 1 Cipatujah. Di sini yang saya ambil SMA Negeri 1 Cipatujah. Nah, di sini RPP-nya renang gaya bebas. Renang gaya bebas di sini saya ambil dari kompetensi dasar yaitu KD. Di sini langsung saja kepada tujuan pembelajaran. Di sini RPP terbarunya, renang RPP terbaru. Di sini RPP terbaru ada 2 lembar atau 1 lembar kalau tidak salah, yaitu tujuan pembelajaran. Sini setelah mengikuti pembelajaran, siswa memahami teknik dasar renang mulai dari meluncurnya, terus gerakan kaki dan gerakan tangan. Terus pengambilan nafas, renang gaya bebas. Nah, yang kedua, setelah selesai pembelajaran renang, siswa mampu mempraktikkan teknik dasar renang gaya bebas mulai dari meluncur, gerakan kaki, dan gerakan tangan lengan dari sikap awal sampai sikap akhir. Nah, di sini langkah-langkah kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran yaitu renang gaya bebas. Di sini teknik dasar meluncur, gerakan kaki, dan gerakan tangan. Nah, di sini kegiatan pembelajarannya ada satu guru membuka dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Guru juga harus melakukan presensi sebelum pembelajaran renang tersebut dimulai, agar peserta didik agar guru tahu peserta didik mana yang hadir dan tidak hadirnya. Nah, yang ketiga, guru memberikan motivasi dan peserta didik agar semangat untuk melaksanakan pembelajaran renang gaya bebas tersebut dalam mengikuti kegiatan belajar mengajarnya. Nah, di sini juga peserta didik melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya tidak akan kaku gitu sebelum melakukan praktek renang gaya bebas. Jadi peserta didik itu diharuskan pemanasan terlebih dahulu dengan jogging atau permainan dilanjutkan dengan pemanasan statis dan dinamis. Nah, yang selanjutnya peserta didik melakukan gerakan kelentukan, pergerakan aktif dan pasif, dan pelemasan hingga pemanasan yang lainnya. Nah, yang kedua di sini ada kegiatan inti. Kegiatan inti di sini peserta didik menerima dan mempelajari materi yang dicontohkan oleh guru atau siswa video pembelajaran. Yang selanjutnya peserta didik dapat menganalisis materi pada gerakan teknik dasar renang gaya bebas tersebut. Yang selanjutnya, peserta didik melakukan gerakan belajar pola gerak, dominan gaya bebas, atau keseimbangan statis, terus positioning yang mendasari suatu keterampilan gerak dilakukan secara berulang-ulang. Nah, di sini setelah selesai pembelajaran renang gaya bebas tersebut, di sini guru harus ada penutup belajar setelah beres melakukan renang gaya bebas tersebut. Di sini guru mengevaluasi hasil pembelajaran, mana yang kelihatan baik dan mana yang kelihatan tidak baiknya. Nah, guru di sini harus mengevaluasi yang
baik dan tidak baiknya secara keseluruhan. Guru juga memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu melakukan aktivitas gerak dengan baik, supaya siswa tersebut nantinya bisa dapat mengulang kembali dengan baik dan benar. Yang ketiga, melakukan pendinginan yang dipimpin oleh guru atau oleh salah satu seorang siswa yang dianggap mampu dan menjelaskan kepada siswa tujuan dan manfaat melakukan pelemasan setelah melakukan aktivitas pembelajaran renang gaya bebas tersebut. Nah, yang selanjutnya absensi peserta didik. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Itu mungkin mengenai RPP versi terbaru mengenai renang gaya bebas. Dan yang selanjutnya RPP lama mengenai renang gaya bebas. Di sini RPP lama dengan RPP baru agak sedikit berbeda. Nah, yang tadi RPP baru langsung kepada tujuannya, tapi ini RPP lama langsung kepada kompetensi intinya. Di sini dalam RPP lama kompetensi inti yang ada beberapa tahapan. Yang pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, terus menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri di dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberdayaannya. Di sini juga memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, dan menggunakan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak jelas. Di sini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada KD-nya menganalisa keterampilan satu gaya. Di sini menganalisa keterampilan satu gaya. Di sini satu gaya renang dianalisa. Jadi indikator pencapaian kompetensi menganalisa keterampilan gerakan meluncur, gerakan kaki, dan gerakan tangan, pengambilan nafas renang gaya bebas tersebut. Dan juga menjelaskan hasil analisis keterampilan gerakan meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, pengambilan nafas, dan mengenai renang gaya bebas. Dan menjelaskan cara melakukan hasil analisa keterampilan gerakan kaki dan gerakan renang tangan dan gaya bebas tersebut. Nah, di sini ada nilai karakternya juga dalam isi dari RPP ini. Nilai karakternya itu disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Tadi kan RPP baru di atas tujuan pembelajarannya. Nah, RPP lama ada juga tujuan pembelajarannya, tapi di bawah kegiatan inti. Di sini tujuan pembelajarannya melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode komando. Peserta didik dapat yang pertama, menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas renang gaya bebas dengan berdoa, tawakal, dan berperilaku baik. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras selama mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis keterampilan gerakan kaki gaya bebas dan gerakan tangan gaya bebas dan pengambilan nafas renang gaya bebas secara individual, berpasangan atau berkelompok dengan mempelajari kartu tugas yang berisi perintah dan indikator tugas dan diskusi.
Yang keempat, menjelaskan hasil analisis keterampilan gerakan kaki dan gerakan lengan dan pengambilan nafas renang gaya bebas secara individual, berpasangan, atau berkelompok juga. Nah, di sini materi pembelajaran reguler. Di sini gerakan kaki. Jadi gerakan kaki ini keterampilan gerakan kaki sambil duduk di pinggir kolam, terus keterampilan gerakan kaki di tempat, keterampilan gerakan kaki dibantu oleh teman secara berpasangan, dan yang selanjutnya keterampilan gerakan kaki dengan bantuan pelampung renang. Yang selanjutnya mengenai gerakan lengan gaya bebas. Yang pertama ada keterampilan gerakan lengan, gerakan menarik. Terus yang kedua ada keterampilan gerakan lengan, gerakan istirahat. Yang ketiga ada keterampilan gerakan lengan, gerakan mendorong. Yang keempat ada gerakan lengan dibantu oleh teman secara berpasangan. Dan yang kelima keterampilan gerakan lengan dengan bantuan pelampung renang yang dijepit di antara kedua paha. Di sini mengenai pengambilan nafas, dilatihnya seperti ini. Yang pertama ada keterampilan gerakan pengambilan nafas, kedua lengan berpegangan pada papan pelampung. Yang kedua keterampilan gerakan pengambilan nafas, kedua paha menjepit papan pelampung. Yang ketiga keterampilan gerakan kaki, lengan, dan mengambil nafas menempuh jarak 25 meter. Di sini materi lebih lengkap bisa kita lihat dari RPP lama ini. Jadi materi pembelajaran renang gaya bebas ini, materi pembelajarannya keterampilan gerak, rangkai gerakan kaki. Terus keterampilan gerak, rangkai gerakan ayunan lengan, keterampilan gerak, rangkai gerakan pengambilan nafas. Di sini juga ada metode pembelajaran. Di sini ada metode komando, demonstrasi, dan bagian. Yang selanjutnya ada media dan bahan pembelajaran. Di sini harus ada media dan bahan pembelajaran mengenai kegiatan apa saja yang diajarkan oleh guru, termasuk renang gaya bebas ini. Harus ada juga media dan bahan pembelajarannya. Media dan bahan pembelajaran, model peserta didik atau guru yang memperagakan keterampilan rangkaian gerak, gerakan kaki, gerakan lengan, mengambil napas, renang gaya bebas. Jadi gambar keterampilan rangkaian gerakan kaki, gerakan lengan, mengambil nafas, renang gaya bebas. Yang selanjutnya video pembelajaran. Jadi harus ada video pembelajaran rangkaian gerakan kaki, gerakan lengan, pengambilan nafas, renang gaya bebas ini. Di sini juga pasti ada alatnya mengenai renang gaya bebas. Yang pertama tentunya kolam renang itu. Kolam renang yang pertama, yang pentingnya kolam renang. Nah, yang kedua kacamata renang. Yang ketiga fluid dan stopwatch yang harus dipunyai oleh guru itu sendiri. Yang selanjutnya ada sumber pembelajaran. Di sini sumber pembelajaran pendidikan jasmani gitu dan kesehatan itu sendiri mengenai SMA Negeri 1 Cipatujah. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama pertemuan pertama, kegiatan pendahuluan di sini 15 menit. Jadi guru meminta salah satu peserta didik untuk menyiapkan barisan di pinggir kolam dan mengucapkan salam atau selamat pagi kepada peserta didik. Yang kedua, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa dan peserta didik berdoa sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, guru memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Bila ada
peserta didik yang kurang sehat, sakit, maka guru meminta peserta didik lebih istirahat saja. Jadi kalau ada peserta didik yang sakit, gak usah dipaksa untuk mengikuti materi pembelajaran. Jadi peserta didik melihat saja rekan-rekannya sedang melakukan renang gaya bebas tersebut di pinggir kolam. Yang keempat, guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengajukan pertanyaan tentang manfaat renang bagian kesehatan dan kebugaran. Yang kelima, guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan cara tanya jawab. Yang keenam, guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran, seperti yang tercantum dalam indikator pencapaian kompetensi, disertai dengan penjelasan manfaat dan kegiatan aktivitas di air. Misalnya bahwa aktivitas air adalah salah satu aktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan prestasi cabang olahraga renang. Yang selanjutnya ada kegiatan inti. Jadi tadi kan 15 menit, sekarang 105 menit. Jadi dilanjutkan dengan pemanasan agar peserta didik terkoordinasi dalam materi yang akan dianjurkan dengan perasaan yang menyenangkan. Yang kedua, peserta didik menyimak informasi dan penguasaan materi yang dianalisa keterampilan gerakan kaki, gerakan lengan, dan pengambilan nafas renang gaya bebas, baik melalui video pembelajaran, gambar, maupun peragaan guru atau peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, peserta didik mencoba hasil analisis keterampilan gerak kaki, gerakan lengan, dan pengambilan nafas renang gaya bebas yang telah diperlihatkan melalui video pembelajaran, gambar, atau diperagakan oleh guru dan peserta didik tersebut. Di sini juga ada pembelajarannya. Yang pertama ada keterampilan gerak kaki sambil duduk di pinggir kolam, keterampilan gerak kaki di tempat, keterampilan gerakan kaki dibantu oleh secara berpasangan, dan keterampilan gerakan kaki dengan bantuan pelampung renang. Nah, tadi sudah dibahas sebelumnya, latihan gerakan kaki dan lengan dan pengambilan nafas itu telah saya sebutkan. Nah, yang selanjutnya aktivitas keterampilan gerakan kaki renang gaya bebas. Di sini ada sikap awal, sikap pelaksanaan, sikap akhir, dan aktivitas keterampilan gerakan lengan renang gaya bebas. Di sini juga pasti ada sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhirnya. Nah, di sini yang terakhir ada kegiatan penutupnya. Di sini kegiatan penutup ada 15 menit waktunya. Yang pertama, salah seorang peserta didik di bawah bimbingan guru melakukan gerakan pendinginan. Yang kedua, guru dan peserta didik melakukan refleksi apa yang telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara umum, dan kesalahan-kesalahan yang masih sering timbul saat melakukan aktivitas pembelajaran tersebut. Nah, guru menginformasikan kepada peserta didik yang paling baik penampilannya selama pembelajaran keterampilan gerakan kaki, gerakan lengan, dan pengambilan nafas renang gaya bebas tersebut. Nah, yang selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran. Di sini ada juga setelah keseluruhan selesai melakukan renang gaya bebas, di sini ada hasil penilaian pembelajaran.
Sini penilaian kompetensi, sikap spiritual, dan sikap sosial. Yang pertama ada teknik penilaian, ada teknik observasi. Yang selanjutnya ada instrumen penilaian jurnal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai RPP baru dan RPP lama mengenai renang gaya bebas. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.